Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Ustazah berharap tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Ada beberapa pengertian dongeng yang bisa kita pelajari. Seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan pengertian lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh dengan hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Fungsi dari dongeng yaitu 1. Menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa? Struktur dongeng dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendahuluan. Apa ya yang dimaksud pendahuluan? Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Misalnya, pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Nah, itu ya yang untuk digunakan mendahului bercerita. Struktur dongeng yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Apa yang ada di dalam peristiwa atau isi? Yang ada dalam peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Struktur dongeng yang ketiga yaitu penutup, yaitu kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Misalnya, akhirnya mereka hidup berbahagia. Nah, itulah ketiga struktur dongeng yang perlu kalian ketahui. Dongeng juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu diantaranya 1. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. 3. Pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. 4. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. 5. Peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Selain itu, dongeng juga mempunyai unsur intrinsik. Apa ya yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Apa saja ya kira-kira? Unsur intrinsik pada dongeng yaitu 1. Tema. Yang kedua, latar. 3. Alur. 4. Tokoh. 5. Penokohan atau karakter. 6. Sudut pandang. 7. Majas atau gaya bahasa. Dan 8. Amanat atau pesan moral. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya tentang persahabatan atau bisa yang lainnya. Unsur yang kedua yaitu latar, yaitu keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalnya latar waktu, contohnya pagi hari, siang hari. Yang kedua, latar tempat seperti di rumah, di sekolah,
di pasar, serta latar suasana, contohnya suasananya menakutkan, menyenangkan, dan sebagainya. Yang ketiga, alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Selanjutnya ada tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh yaitu para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan yang diberi nama, dan sebagainya. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan yaitu karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, ramah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Setelah sudut pandang ada majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara membaca dongeng. Ada yang tahu nggak ya bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Yuk kita belajar. Dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktekkan. Di antaranya yaitu 1. Lafal, 2. Intonasi suara, 3. Ekspresi, 4. Tanda baca, dan yang kelima, suara yang lantang. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Dalam baca dongeng, maka kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita juga harus menggunakan frase yang tepat. Selanjutnya, intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng, ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suara kita harus datar. Yang kedua, ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, maka kalimat intonasi suara harus menurun. Dan yang ketiga, ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, maka intonasi suara kita harus agak naik. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi yaitu penghayatan dan perasaan. Jadi, ketika kita membaca dongeng, harus dengan penuh penghayatan dan penuh dengan perasaan. Yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu tanda baca. Saat kita membaca dongeng, jika kita menemukan dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali membacanya. Yang kedua, jika saat kita membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca. Kemudian mulai lagi membaca dengan kalimat berikutnya. Dan yang terakhir yaitu suara yang lantang. Ini berlaku ketika kita membacakan dongeng di depan orang lain. Tujuannya yaitu agar terdengar jelas oleh orang lain sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Nah anak-anak, sekarang kita coba berlatih ya. Yang pertama, bacalah cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yang kedua, tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita dongeng tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pelajaran hari ini selesai. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini membawa manfaat pada kita semua. Amin. Ustazah akhiri, Ustazah minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya.